Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu dosen mata kuliah evaluasi gizi dalam pengolahan pangan serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Rahmadani Nur Hanifah Aini, mahasiswa Prodi Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian dengan NIM 20460671 TP 12881. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan jurnal penelitian terkait protein yang berjudul Impact of Microwave Processing on the Secondary Structure, In Vitro Protein Digestibility, and Allergenicity of Shrimp Proteins atau dampak pemrosesan dengan gelombang mikro pada struktur sekunder, kecernaan in vitro protein, dan alergenisitas protein udang. Akan tetapi, pada kesempatan kali ini, saya hanya akan memaparkan terkait dengan perubahan terhadap kandungan proteinnya saja. Seperti halnya jurnal pada umumnya, dalam jurnal ini terdapat beberapa bagian, mulai dari abstrak, pendahuluan, hingga bagian referensi. Namun, pada kesempatan kali ini, saya hanya akan menyampaikan atau memaparkan bagian dari jurnal ini meliputi bagian pendahuluan, bahan dan metode yang digunakan dalam penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Seperti yang sudah diketahui, udang merupakan salah satu sumber pangan hewani yang kaya akan nutrisi seperti vitamin, mineral, asam lemak omega 3, dan astaxanthin. Udang dianggap sebagai salah satu makanan laut paling populer di berbagai dunia karena nilai gizi dan manfaatnya untuk kesehatan. Selain itu, kepopuleran udang ini juga karena banyak diketahui oleh masyarakat umum bahwa udang memiliki kandungan protein yang cukup tinggi, sehingga udang juga menjadi salah satu sumber protein hewani yang bermutu tinggi. Namun, terkait dengan kandungan proteinnya yang tinggi itu, banyak penelitian klinis telah melaporkan bahwa udang dapat memicu serangkaian reaksi alergi mulai dari yang ringan hingga yang mengancam jiwa. Oleh karena itu, dilakukanlah penelitian dengan perlakuan microwave suhu tinggi yaitu dari 75 derajat hingga 125 derajat Celcius selama 5 hingga 15 menit untuk mengevaluasi efeknya pada karakteristik protein sampel udang seperti struktur sekundernya, struktur mikro, dan kecernaan in vitronya yang dalam penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampaknya terhadap alergenisitas udang. Hal yang melatar belakangi penggunaan perlakuan dengan gelombang mikro atau microwave ini karena dalam beberapa tahun terakhir, pengobatan dengan microwave telah beberapa kali digunakan untuk mengurangi alergenisitas telur, kacang almond, dan ikan. Selanjutnya, pada bagian bahan dan metode akan dibahas mengenai metode persiapan sampel dan perlakuan dengan microwave, kandungan protein terlalu total, struktur sekunder protein udang, struktur mikronya, kecernaan protein in vitronya, dan kemudian akan dilakukan pengujian mengenai penentuan kandungan peptidanya. Untuk metode yang pertama, yaitu persiapan sampel dan perlakuan sampel dalam microwave. Untuk penelitian ini, sampel udang yang dipilih yaitu rata-rata memiliki panjang sekitar 8,5 cm dengan berat sekitar 31 hingga 32 gram. Kemudian, sebelum diteliti, udang ini disimpan beku pada suhu minus 20 derajat Celcius. Dapat dilihat di sini, seperti yang terlihat pada alur persiapan sampel, udang dikupas sehingga diperoleh bagian yang dapat dimakan dari udang. Kemudian, udang dicincang dan dihomogenkan dengan menggunakan air dengan perbandingannya yaitu 1:2 menggunakan juicer. Pemrosesan dengan microwave ini dilakukan menggunakan mini wave digestion module pada frekuensi gelombangnya yaitu 2,45 GHz. Variasi perlakuan yang ditetapkan untuk penelitian yaitu sebagai berikut, dapat terlihat di sini. Variasi suhu yang digunakan mulai dari 75 derajat hingga 125 derajat Celcius dalam waktu 5 hingga 15 menit. Setelah diproses, sampel segera dikeluarkan dan didinginkan hingga suhu kamar. Lalu, 5 ml
Sampel dari setiap perlakuan tersebut kemudian disimpan pada suhu 4 derajat Celcius untuk dianalisis struktur mikro dan sampel sisa dikeringkan menggunakan pengering. Pengering tersebut menggunakan pengering beku dan dilakukan selama 48 jam. Bubuk udang kering kemudian disimpan pada suhu minus 20 derajat Celcius untuk dianalisis lebih lanjut. Semua perlakuan dan analisis ini dilakukan dalam perlakuan atau pengulangan sebanyak 3 kali. Selanjutnya yaitu terdapat metode untuk menentukan kandungan protein terlarut dalam sampel udang. Di sini bubuk udang beku kering sebanyak 0,4 gram diekstraksi dengan fosfat-fosfat buffer selin atau larutan PBS dengan konsentrasi 0,1 molar dan pH-nya 7. Setelah 30 menit inkubasi pada suhu kamar, campuran kemudian disentrifugasi pada 4000 G dengan suhu 4 derajat Celcius selama 10 menit. Kemudian dilakukan pengumpulan supernatan untuk dilakukan analisis lebih lanjut. Kandungan protein terlarut total dalam sampel udang ditentukan dengan kit uji protein Pierce BCA. Kemudian di sini dilakukan pula pengujian terhadap struktur sekunder protein yang dianalisis menggunakan spektrofotometer FGIR. Kemudian dilakukan pemindaian spektrum menggunakan software. Pemindaian ini untuk mengetahui perubahan konformasi protein udang pada beta amida 1. Dalam penelitian ini diamati pula struktur mikro dari sampel udang menggunakan mikroskop elektron. Kecernaan in vitro udang juga diteliti. Pengujian ini dibuat dengan mengkondisikan proses pencernaan agar perlakuannya mirip dengan proses pencernaan yang ada dalam tubuh manusia menggunakan enzim-enzim pencernaan. Pengujian kecernaan in vitro ini dilakukan dalam 2 tahap proses pencernaan, yaitu tahap pertama dimulai dengan menambahkan larutan pepsin pada suhu 37 derajat Celcius. Kemudian, setelah 30 menit, larutan NaOH ditambahkan untuk menghentikan pencernaan tahap pertama dan mengatur pH menjadi 7,8. Pencernaan tahap kedua dimulai dengan menambahkan pankreatin pada suhu 40 derajat Celcius. Kemudian setelah 60 menit dilakukan pencernaan dengan pankreatin tersebut, larutan natrium karbonat ditambahkan untuk menghentikan reaksi. Kemudian kecernaan protein in vitronya dihitung dengan rumus seperti di sini, yaitu protein awal dikurangi protein yang tidak tercerna dibagi protein awal kemudian dikali 100. Dari rumus ini akan didapat kadar atau presentase kecernaan protein in vitro pada udang. Selain itu, juga diteliti mengenai kandungan peptida dalam protein sampel udang. Kandungan peptida ditentukan dengan menggunakan ligen O-butadialdehyde yang dibuat dengan menambahkan 25 ml 100 milimolar natrium tetrabora dalam air, 2,5 ml natrium dodecyl sulfat 20%, 40 mg OPA yang dilarutkan dalam 1 ml metanol, 100 liter merkaptoetanol, dan H2O sampai volume akhir 50 ml. Kemudian sebanyak 50 mikroliter campuran destruksi diinkubasi selama 2 menit dengan larutan reagen OPA tersebut sebanyak 950 mikroliter. Kemudian absorbansi dibaca pada 340 nanometer menggunakan pembaca pelat. Di sini biasanya digunakan leucin dan glisin untuk mendapatkan kurva standar. Kemudian seluruh data eksperimen dianalisis menggunakan analisis varians atau ANOVA dari perangkat lunak SPSS untuk menetapkan signifikansi yang diterima pada P0,05. Baiklah, sekarang akan dipaparkan mengenai hasil dan pembahasannya.
Yang pertama mengenai kandungan protein terlarut total. Seperti yang ditunjukkan pada tabel 1, terlihat adanya perubahan total protein yang diberi perlakuan microwave jika dibandingkan dari sampel kontrol. Sampel kontrol ini merupakan sampel yang tidak diberi perlakuan dengan microwave. Perlakuan 755 di sini berarti sampel diberi perlakuan pada suhu 75 derajat Celcius selama 5 menit. 75-10 yaitu 75 derajat Celcius selama 10 menit dan lainnya seterusnya. Kecenderungan penurunan kelarutan protein terlihat dengan adanya peningkatan durasi pemrosesan dan suhu. Terlihat bahwa kandungan protein terlarut dari sampel yang diolah dengan microwave menurun secara signifikan sebesar 50 hingga 75% dibandingkan dengan sampel kontrol. Dari sebuah perlakuan, pemrosesan microwave pada 75 derajat Celcius selama 10 menit menghasilkan konsentrasi total protein terlarut terendah yaitu sebanyak 49,57 mg per gram sampel. Kemudian, durasi dan suhu pemrosesan selanjutnya meningkatkan kandungan protein terlarut menjadi 97,41 mg per gram setelah perlakuan microwave selama 15 menit pada suhu 125 derajat Celcius. Pengurangan total kandungan protein terlarut di sini diketahui merupakan hasil dari degradasi dan hidrolisis protein yang diberi perlakuan dalam microwave. Selanjutnya yaitu bagian hasil mengenai kecernaan protein in vitronya. Pengaruh pemrosesan microwave pada in vitro protein digestibility atau IVPD-nya pada sampel udang ditunjukkan pada gambar 2A di sini. Kecernaan sampel yang tidak diberi perlakuan cukup tinggi yaitu sekitar 80,46%. Sedangkan kecernaan untuk sampel yang diberi perlakuan menurun secara signifikan dengan nilai IVPD terendah yaitu 64,19% pada sampel 7510 di sini atau sampel yang diberi perlakuan suhu 75 derajat Celcius selama 10 menit. Penurunan kecernaan protein ini dikaitkan dengan perubahan molekul protein seperti adanya pemblokiran sisi aktif asam aminonya dan pembentukan ikatan silang. Juga beberapa senyawa makanan dapat menghasilkan turunan senyawa melalui reaksi Maillard untuk menghambat enzim aminopeptidase. Kemudian mengenai kandungan peptidanya, berdasarkan gambar ini, gambar B, perlakuan microwave menunjukkan efek negatif pada kandungan peptida udang bila dibandingkan dengan sampel yang tidak diberi perlakuan atau sampel kontrol. Kandungan peptida sebelum pencernaan ditunjukkan dengan grafik warna abu-abu. Untuk setiap perlakuan berada pada level yang hampir sama di sini. Kemudian setelah pencernaan dengan enzim pepsin ditunjukkan dengan grafik yang berwarna kuning, dapat diamati perbedaan signifikan dalam kandungan peptida pada sampel yang diberi perlakuan microwave dibandingkan dengan sampel yang tidak diberi perlakuan atau sampel kontrolnya. Sementara itu, pada sampel yang diberi penambahan enzim pankreatin, di sini warna hijau, dan juga diberi perlakuan microwave, kandungan peptida menunjukkan tren peningkatan dan kandungan peptida tertinggi yaitu 15,42 milimolar yang diamati pada sampel pada perlakuan suhu 125 derajat Celcius selama 15 menit di sini. Tetapi hasil tersebut masih lebih rendah daripada sampel kontrol atau sampel yang tidak diberi perlakuan panas dalam microwave. Yang mana sampel kontrol itu kandungan peptidanya pada pencernaan pankreatin yaitu sebesar 19,13 milimolar. Penurunan peptida dalam sampel yang diberi perlakuan ini mungkin terkait juga dengan adanya denaturasi protein dan
pemrosesasi proteinnya selama perlakuan dengan microwave karena adanya panas, dan seperti yang diketahui bahwa protein sangat sensitif terhadap perlakuan panas. Baik, untuk yang selanjutnya masuk ke bagian perubahan struktur sekunder proteinnya. Untuk mengetahui perubahan pada struktur sekunder protein udang, dalam penelitian ini digunakan spektrofotometer transform infrared Fourier atau SCIR untuk menganalisis perubahan struktur proteinnya yang ditunjukkan pada gambar A, B, C di sini. Pita frekuensi amida 1 dianalisis dari struktur sekunder protein, termasuk beta sheet, alpha helix, belokan atau lipatan, dan struktur tidak teraturnya. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 3D, ditemukan bahwa struktur beta sheet menyumbang presentase tertinggi dalam protein udang mentah, yaitu sekitar 53,19%, diikuti oleh struktur alpha helixnya yaitu sekitar 20,83%. Dan belokan sekitar 18,8%, serta struktur tidak teraturnya hanya sekitar 7,2%. Setelah perlakuan dengan microwave pada suhu 75 hingga 125 derajat Celcius selama 5 hingga 15 menit, hasil menunjukkan adanya peningkatan beta sheet. Di antara semua perlakuan, presentase beta sheet tertinggi yaitu 67,8% dan presentase belokan atau lipatan terendahnya yaitu 5,67% diamati pada protein udang ketika diperlakukan dengan pemrosesan microwave pada suhu 75 derajat selama 10 menit. Sementara itu, persentase terendah dari struktur alpha helix yaitu 15,6% diamati pada perlakuan 75 derajat Celcius selama 15 menit. Di sini. Pengolahan udang dengan microwave ini dapat mempercepat laju denaturasi proteinnya dan proses pelipatan dengan melonggarkan struktur protein. Selanjutnya, perubahan struktur sekunder ini sangat terkait dengan alergenisitas atau sifat alergi yang ditimbulkan oleh udang. Karena perubahan struktur protein terkait ini untuk tiap jenis bahan pangan ini berbeda, jadi jika terdapat penelitian untuk perlakuan microwave dengan bahan lain, mungkin akan didapat hasil yang tidak sebanding dengan perlakuan seperti pada udang, tetapi memang begitu adanya karena terdapat perbedaan untuk tiap jenis bahan pangan. Tetapi dari hasil penelitian ini menunjukkan potensi yang cukup jelas untuk menghilangkan sifat alergi, yaitu karena adanya tropomyosin pada udang. Pada penelitian ini diamati pula mengenai dampak perlakuan pemrosesan dengan microwave terhadap struktur mikro dari sampel udangnya. Gambar di sini menunjukkan gambar dari pengamatan sampel udang beku kering setelah mendapat perlakuan yang berbeda dari microwave dalam microwave yang diamati menggunakan scanning electron microscope atau SEM dengan perbesaran 500 kali. Sampel yang diberi perlakuan pada suhu 75 derajat Celcius menunjukkan struktur yang hancur dengan permukaan kasar dan adanya lubang mikrostruktur dibandingkan dengan kontrolnya. Dapat diamati pula bahwa kerusakan struktur jaringan udang semakin meningkat seiring dengan peningkatan waktu dan suhu proses. Ketika suhu meningkat menjadi 100 derajat Celcius di sini, terdapat lebih banyak lubang alveolat dan fragmen pada sampel, terutama pada perlakuan 100 derajat Celcius selama 15 menit. Di sini terdapat lebih banyak pada 125 derajat Celcius, lebih banyak fragmen dan strip yang dihasilkan, yang mana mengarah ke struktur yang sudah sangat rusak. Perubahan tersebut disebabkan oleh adanya kerusakan struktural dan kemudian menghancurkan permukaan luar sampel selama proses suhu tinggi dan waktu yang lama tersebut.
Oleh karena itu, perlakuan dengan microwave dapat merusak struktur udang secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa suhu tinggi microwave menunjukkan potensi dalam memodifikasi struktur protein udang. Tetapi di sini tidak ada perbedaan yang jelas pada perlakuan pada suhu yang sama untuk jangka waktu yang berbeda. Jadi di sini yang mempengaruhi kerusakan mikrostrukturnya yaitu hanya suhu yang digunakan saja. Baiklah, pemrosesan dengan microwave telah digunakan untuk meneliti dampak penggunaannya terhadap struktur sekunder dan pencernaan in vitro protein udang. Dengan demikian, dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemrosesan dengan gelombang mikro berpengaruh terhadap protein dalam udang mulai dari struktur sekunder, kandungan peptidanya, hingga pencernaan in vitro proteinnya. Dan dari pemrosesan udang menggunakan microwave, didapat total kandungan protein terlarut menurun 50 hingga 75% serta pengurangan tingkat kecernaan in vitro proteinnya sebesar 64 hingga 80%, yang juga menyebabkan penurunan kandungan peptida. Perubahan yang diperoleh dari pemrosesan gelombang mikro atau microwave ini sangat terkait dengan peningkatan beta sheets dan hilangnya struktur sekunder protein udang. Selanjutnya, banyak lubang mikrostruktur dan fragmen udang juga diamati setelah perlakuan gelombang mikro atau microwave, terutama pada perlakuan suhu tinggi yaitu 125 derajat Celcius. Sekian pemaparan saya terkait kandungan protein pada udang setelah diolah atau diberi perlakuan menggunakan microwave. Apabila terdapat kekurangan, saya memohon maaf dan terima kasih. Isi dari jurnal ini telah dipaparkan. Terdapat beberapa pertanyaan yang diajukan seperti berikut ini. Langsung saja. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu mengenai bagaimana mekanisme perubahan struktur sekunder protein udang dengan pemrosesan microwave. Jadi, perlakuan dengan microwave ini menyebabkan perubahan pada struktur sekunder protein udang. Pengolahan dengan microwave ini dapat mempercepat laju denaturasi protein dan proses pelipatan dengan melonggarkan struktur proteinnya. Kemudian, perlakuan dengan gelombang mikro atau microwave ini dengan perlakuan yang lama dan suhu tinggi secara efektif dapat meningkatkan energi kinetik molekul protein dan menyebabkan getaran gugus polar, dan selanjutnya menyebabkan perubahan struktur sekundernya. Perubahan struktur sekunder di sini yaitu adanya peningkatan beta sheet dan penurunan alpha helix, yang mana perubahan tersebut dapat terjadi karena adanya paparan daerah hidrofobik dan gangguan ikatan hidrogen ketika tekanan eksternal yang dihasilkan dari pemrosesan microwave serta adanya kemungkinan terjadi relokasi satu sama lain. Kedua, yaitu apakah setiap pengujian memiliki hasil yang sama atau apakah terdapat variasi? Jika adanya variasi, apa penyebabnya? Baiklah, jadi setiap pengujian pada penelitian ini secara keseluruhan, seiring dengan meningkatnya suhu dan waktu pemrosesan, menghasilkan hasil yang sama, yaitu bahwa pengolahan dengan microwave menyebabkan perubahan pada protein udang mulai dari kandungan protein terlarutnya, kandungan peptida, kecernaan protein, hingga struktur sekunder proteinnya. Hasil penelitian tentu bervariasi karena di sini memang digunakan variasi suhu untuk mengetahui bagaimana efeknya terhadap kandungan protein udang. Untuk variasi hasil misalnya, pada kandungan protein terlarut yang penurunannya tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan suhu dan waktu pemrosesannya. Seperti di sini, pada sampel dengan perlakuan suhu 100 derajat Celcius selama 5 menit, atau selama 10 menit, justru jumlah protein totalnya lebih besar dari perlakuan suhu 75 derajat Celcius selama 10 menit. Begitu pula pada perlakuan pada suhu 125
derajat Celcius selama 15 menit juga menunjukkan hasil yang lebih besar daripada suhu perlakuan 75 derajat Celcius selama 10 menit. Hal ini dapat terjadi karena perubahan total protein memang akan berbeda untuk setiap kondisi pemrosesan dan masih perlu untuk ditinjau lebih lanjut oleh peneliti. Sementara itu, jika dibandingkan dengan penelitian bahan pangan lain, perlakuan microwave ini juga tidak selalu menghasilkan hasil yang sama atau hasil seperti pada protein udang ini, yaitu terjadi penurunan dalam kandungan proteinnya. Misalnya, kandungan peptida dalam sampel ikan justru meningkat sebesar 7% ketika diolah dengan microwave 1200 watt dengan daya 20% pada suhu 50-55 derajat Celcius selama 10 menit. Kemudian ada juga sejumlah besar peptida terhidrolisis dihasilkan dalam protein susu yang diolah dengan microwave pada 800 watt hingga 8 menit dengan durasi waktu yang meningkat ini berkontribusi pada derajat terhidrolisisnya. Derajat hidrolisis proteinnya. Jadi dengan demikian, efek pemrosesan gelombang mikro atau microwave ini pada kandungan peptida berbagai protein untuk tiap jenis bahan pangan memang berbeda. Dan studi lebih lanjut mengenai penelitian tersebut masih perlu dilakukan di kemudian hari. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga tentang mengapa suhu yang digunakan yaitu 75, 100, dan 125 derajat Celcius. Seperti yang kita ketahui bahwa protein ini memang memiliki sifat yang sensitif terhadap pemanasan dengan suhu tinggi. Umumnya pada suhu di atas 60 derajat Celcius, protein dalam bahan pangan akan mengalami denaturasi. Oleh karena itu, sifat protein tersebut dalam penelitian ini juga mencoba untuk dianalisis efek perlakuan pemrosesan dengan suhu tinggi terhadap kandungan protein. Juga dianalisis pula apakah kenaikan suhu tersebut juga akan berbanding lurus dengan tingkat perubahan proteinnya. Oleh karena itu, digunakanlah variasi suhu tinggi yaitu 75 derajat, 100 derajat, dan 125 derajat Celcius untuk menganalisis perubahan protein ketika mendapatkan perlakuan pemrosesan dari beberapa atau dengan menggunakan suhu tinggi ini. Kemudian, terdapat pertanyaan mengenai mengapa pada pengujian kecernaan protein in vitro pada suhu 125 derajat ini, yang mana semakin lama waktu pemanasannya, kecernaan proteinnya justru semakin tinggi. Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi atau apakah hasil tersebut menyimpang? Jadi begini, di sini secara keseluruhan memang hasil penelitian menunjukkan bahwa kecernaan protein akan menurun ketika diberi perlakuan dengan suhu tinggi. Di sini dapat terlihat bahwa dari hasil pada kontrol lebih tinggi dan pada hasil yang dilakukan dengan pemrosesan suhu tinggi akan menghasilkan kecernaan protein yang lebih rendah. Nah, penurunan kecernaan protein ini dapat dikaitkan dengan perubahan molekul protein seperti pemblokiran sisi asam amino aktif dan pembentukan ikatan silang. Juga beberapa senyawa makanan dapat menghasilkan turunan melalui reaksi Maillard untuk menghambat enzim atau aminopeptidase. Namun di sini terdapat sedikit bukan penyimpangan sepertinya, tapi ada hasil yang pada suhu tinggi justru kecernaan proteinnya lebih tinggi dibandingkan pada penggunaan suhu yang lebih rendah. Mengenai hal tersebut, beberapa penelitian lain juga melaporkan bahwa pemrosesan gelombang mikro tidak selalu menurunkan kecernaan protein, tapi juga dapat meningkatkan kecernaan protein dalam makanan. Seperti misalnya IVPD atau tingkat kecernaan susu kedelai justru meningkat sekitar 4% dengan perlakuan microwave pada 70 hingga 100 derajat Celcius setelah 5 menit diberi perlakuan. Kemudian dalam protein putih telur, perlakuan microwave juga secara signifikan meningkatkan IVPD hingga 15,82%. Dan
protein dalam buncis yang diolah dengan pemasakan microwave selama 15 menit juga meningkatkan IVPD atau tingkat kecernaan proteinnya sebesar 5,79%. Peningkatan kecernaan protein ini dapat disebabkan oleh berkurangnya aktivitas inhibitor enzimatik yang disebabkan oleh denaturasi protein dan berlangsungnya pencernaan seiring dengan bertambahnya waktu dan suhu. Dari hal itu pula dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa setiap bahan pangan akan mendapatkan efek yang berbeda untuk tiap kondisi pemrosesannya, dan terkait untuk hal tersebut masih perlu untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Sekian, terima kasih. Sekian pemaparan saya terkait jurnal efek perlakuan microwave terhadap protein udang dan jawaban saya terkait pertanyaan yang diajukan. Apabila terdapat kesalahan terkait apa yang saya jelaskan, saya mohon maaf dan terima kasih karena sudah menonton video ini.